Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini merupakan video pertama saya. Nah, pada kesempatan yang pertama ini, channel saya akan berbagi bagaimana cara membuat channel YouTube ketika kita sudah punya channel sebelumnya. Artinya kita membuat beberapa channel YouTube dalam satu akun Google. Nah, bagaimana caranya? Caranya insya Allah sangat mudah sekali ya. Langsung saya praktekkan. Jadi bisa teman-teman lihat di sini. Pertama, teman-teman buka Google ya. Ini umpamakan teman-teman yang pakai HP juga bisa seperti ini, bisa dibuka Google Chrome, kemudian ketikkan di kolom pencarian ini YouTube account switcher ini ya, seperti ini. Langsung muncul karena tadi saya sudah pernah mengetikkan begitu ya. Kita buka. Nah, pada hasil pencarian yang paling atas ini ada tulisan channel switcher ya, seperti ini bisa dilihat. Kita klik. Nah, ini adalah beberapa channel yang sudah saya buat. Subscribernya masih sedikit-sedikit ya, karena memang masih baru semua. Nah, saya ingin membuat channel baru lagi, yaitu untuk channel saya ini kita buat channel baru ini ya. Nah, saya ingin memberikan nama Fuad Tutorial. Kita klik buat. Nah, ini sudah berhasil saya membuat channel YouTube yang baru dengan nama channel tutorial, Fuad Tutorial begitu ya. Nah, caranya sangat mudah sekali begitu ya. Buat Anda yang ingin membuat channel baru, pastikan untuk membuat channel yang memang mencerminkan diri Anda begitu ya. Ini saya menggunakan Fuad Tutorial karena memang nama saya Fuad begitu ya. Nah, setelah ini bisa teman-teman kreasikan sendiri untuk mengisinya dengan keywords, kemudian juga ini ya, seperti sampulnya, foto profilnya, usahakan sangat lengkap agar pengunjung atau orang yang melihat video kita merasa yakin untuk subscribe channel kita. Nah, mungkin sebelum kesini saya mungkin juga ingin menjelaskan di sini ya beberapa hal penting yang perlu teman-teman isi, seperti di sini. Ini channel unggulan, biasanya saya gunakan juga. Ini saya isikan channel-channel saya yang lain begitu ya. Jadi biar saling subscribe begitu ya. Ini sebentar. Saya cari di YouTube dulu. Nah, ini channel saya copy linknya. Saya taruh di sini. Saya paste di sini ya. Tambahkan. Kemudian channel saya yang satunya lagi, Tayyiban channel ya. Teman-teman yang belum subscribe dua channel saya ini juga boleh kalau mau subscribe. Ini saya paste. Nah, dua channel saya ini akan saya tambahkan. Nah, otomatis dua channel ini akan masuk channel unggulan saya. Ini menguntungkan saya kalau misalnya nanti channel saya ini juga besar, kemudian ini juga otomatis akan semakin besar. Kenapa saya buat channel banyak begitu ya? Karena saya ingin fokus setiap channel ini punya tema yang berbeda-beda. Kalau untuk channel ini, Fuad Tutorial ini memang saya khususkan untuk membuat video tentang tutorial begitu ya. Karena banyak teman-teman saya itu yang kadang minta diajarin sesuatu, tapi karena saya nggak punya videonya, akhirnya saya berikan video orang lain. Nah, kalau misalnya saya punya video sendiri kan keuntungan juga buat saya gitu. Jadi sambil menyelam minum air gitu, selak dong ya. Nah, poin penting yang lain juga perlu teman-teman isi, misalnya di tentang ini juga bisa digunakan untuk ini mulai deskripsi channel. Ini misalnya berbagi tutorial, misalnya
saya ini ya, poin deskripsi channel saya isi dengan, usahakan di sini juga menggunakan kata kunci begitu ya. Cuma saya karena belum riset begitu ya kata kuncinya apa, saya isi sedapatnya aja ya. Berbagi tutorial apa ya, misalnya bisnis YouTubers gitu ya, digital marketer misalnya, atau yang lainnya misalnya, dan lain-lain gitu ya. Nanti saya lengkapi gitu ya. Kemudian di sini juga bisa teman-teman isi untuk email yang nanti bisa digunakan untuk, misalnya saya isi email saya gitu ya. Kemudian ini lokasi saya isi Indonesia begitu ya. Nah kemudian ini tautan, ini biasanya saya isi nanti dengan akun sosial media saya begitu ya. Misalnya pertama Instagram gitu ya. https instagram.com, Instagram saya itu namanya ini. Kemudian juga Facebook juga bisa ya, fb.com. Kemudian saya juga biasa menambahkan WhatsApp. wa.me, nomor telepon bisnis saya. Setelah itu klik selesai. Nah otomatis di sini langsung muncul icon-iconnya, jadi ini otomatis sehingga lebih meyakinkan begitu ya. Di bagian sini ini ada Instagram, Facebook sama WhatsApp. Kemudian di diskusi ini nggak usah ya. Kemudian channel, ini channel unggulan saya tadi begitu ya. Playlist, ini playlist. Jadi ini mungkin yang penting untuk teman-teman isi. Kemudian juga yang nggak kalah penting, bisa dimasuk ke Creator Studio ya. Di sini bisa masuk ke setelan ya. Nah ini unit default saya buat USD aja karena memang pembayaran channel YouTube itu kan menggunakan USD, cuma nanti kalau mau diganti rupiah tetap dikonversikan ke rupiah, makanya saya buat tetap USD aja. Kemudian channel ini saya isi dengan kata kunci ini, bagian kata kunci tutorial, kemudian apa lagi ya, belajar YouTube, belajar bisnis, dan macam-macam gitu ya. Nanti bisa diisi sendiri. Negara Indonesia sudah sesuai secara lanjutan ini. Nah ini karena saya nanti nggak ingin membuat konten untuk anak-anak, jadi ini saya pilih tidak gitu ya. Kemudian branding. Nah ini nanti bisa dipilih gambar. Ini nanti bisa teman-teman isi untuk logo dari channelnya. Kelayakan fitur ini sudah begitu ya, default upload ini nggak usah. Bagian sini mungkin yang perlu diisi ya. Ini bisa diganti dengan ini ya, pendidikan, cara dan gaya begitu ya. Kemudian bahasa video. Jadi ini merupakan pengaturan defaultnya. Jadi nanti biar nggak usah terlalu ngatur-ngatur begitu ketika upload gitu ya. Ini saya aktifkan aja begitu ya. Kemudian komunitas tidak usah ya. Baik, nah, setelah kita atur tadi ya untuk komunitas, nah ini
ada lagi yang perlu kita atur, yaitu di bagian channel ini. Nah, di bagian setelan lanjutan ini sebaiknya ini ya, ini tidak untuk ini ya. Anda ingin menetapkan channel Anda sebagai channel yang dibuat untuk anak-anak, karena saya tidak mengkhususkan untuk anak-anak, berarti ini langsung saya buat tidak, jadi biar lebih mudah nanti ngaturnya. Kemudian di sini ada jumlah subscriber ya, ini karena channel saya masih baru, sebaiknya tidak saya tampilkan karena masih sedikit gitu ya, nanti malah mempengaruhi mereka mau subscribe, melihat channel kita subscribernya sedikit, mereka jadi nggak mau ini subscribe channel kita. Makanya ini saya hilangkan centangnya. Nah, sampai di sini, terus kita klik simpan. Nah, ini sudah selesai saya membuat channel. Cuman di sini belum lengkap ya untuk foto profilnya. Nah, ini nanti bisa diganti. Menggantinya nanti lewat sini ya. Sesuaikan channel. Nah, untuk mengganti icon ini kita harus ke Google ya, bukan di YouTube maksudnya. Jadi ini kita klik. Nah, ini saya ganti. Misalnya saya ganti apa ya, gambar tutorial misalnya. Misalnya saya cari gambar ini ya, gambar muslim kartun, karena saya suka yang kartun gitu ya. Saya cari gambar kartun aja. Misalnya saya pakai gambar yang mana ya, ini sebagai contoh ya, jadi nanti biar nggak kena copyright, ini saja biar kita ganti. Kalau mau ganti nama juga di sini letak yang tidak bisa di channel tadi. Gantinya juga di sini. Seperti tadi, ini tadi di bawah sini bisa ganti namanya. Nah, sudah kita tutup. Nah, kelebihan kita menggunakan ini ya, ini namanya brand account. Jadi YouTube brand account bukan berbeda dengan channel YouTube yang dibuat secara langsung begitu ya, bukan brand account. Dan nanti kalau teman-teman mau menambahkan, jadi kelebihan menggunakan brand account ini, teman-teman bisa menambahkan orang lain menjadi pengelola dari channel YouTube ini. Jadi langsung saya tunjukkan ya, kita buka brand account ya, brand account YouTube seperti ini, kita enter. Nah, kita pilih yang ini, my account google.com, brand account kita klik. Cuman di sini ini saya ganti email saya yang utama dulu, karena saya tadi membuat channel bukan pakai email yang ini ya, saya menggunakan email yang ini. Nah, ini 3 channel saya. Kelebihan saya menggunakan channel yang seperti ini bisa menambahkan orang lain untuk menjadi pengelolanya. Jadi seperti ini. Nah, saya kalau mau menambahkan orang lain sebagai pengelola bisa klik di sini, klik undang pengguna baru ini ya. Nah, saya ingin menambahkan email saya yang satunya tadi sebagai pengelola, karena email saya yang utama ini sebenarnya
YouTube channelnya itu yang bukan brand account itu sudah di banned ya sama YouTube. Makanya saya membuat email baru untuk bisa mengelola. Kemudian kita klik undang. Nah, setelah kita undang, kita buka email saya yang tadi yang saya invite ya, ini alamat.plt. Saya buka Gmailnya. Karena YouTube channel saya yang utama itu terbanned ya, makanya saya buat email baru untuk bisa mengelola. Nah, ini saya klik accept invitation. Klik accept ya. Nah, mudah sekali. Jadi ya, di sini bisa saya cek. Nah, ini keterangannya sudah menjadi pemilik. Seperti ini. Jadi saya sudah berhasil menambahkan orang lain menjadi pengelola di YouTube channel saya. Misalnya saya buka YouTube ya. Saya buka YouTube. Misalnya seperti ini. Nah, ini kan saya loginnya menggunakan email saya yang utama ini, agusfuad@gmail.com, merupakan email utama saya. Nah, di email yang utama saya ini, akun Google yang utama saya ini, sebenarnya ini channel yang bukan brand account, jadi tiga-tiganya ini brand account semua. Itu sebenarnya sudah di-banned sama Google, makanya saya buat channel baru semua. Nah, ini kan sudah muncul halaman. Nah, begitu ya teman-teman, jadi mudah sekali membuat channel baru dengan akun Google yang sama gitu ya. Jadi satu akun Google itu bisa digunakan untuk membuat banyak channel. Kenapa saya membuat channel banyak begitu ya? Pertama, untuk memfokuskan setiap channel yang saya buat ini agar lebih fokus untuk membahas tema yang khusus begitu ya. Kemudian juga kenapa saya tidak buat akun Gmail yang baru? Karena di sini agar AdSense saya juga menjadi satu. Jadi nanti misalnya ada penghasilan yang banyak, itu ngumpul jadi satu di akun AdSense saya yang ini, agusfuad@gmail.com ini. Jadi email ini sudah ada AdSense-nya. Jadi dulu saya sudah punya AdSense itu, tapi dari blog ya, bukan dari YouTube. Dan harapannya dengan saya membuat channel di akun Gmail ini, nanti penghasilan Google AdSense saya bisa ngumpul jadi satu di sini. Jadi tidak perlu verifikasi PIN lagi begitu ya. Ketika ada penghasilan nanti bisa langsung di payout, di withdrawal gitu ya, tanpa harus minta PIN lagi begitu. Yang ini sudah mencapai ambang batasnya, saya sudah bisa request untuk bayarannya. Baik, begitu ya teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe channel saya agar channel saya bisa terus berkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita atur tadi ya untuk komunitas, nah ini ada lagi yang perlu kita atur, yaitu di bagian channel ini.
Nah, di bagian setelan lanjutan ini sebaiknya ini ya, ini tidak untuk ini ya. Anda ingin menetapkan channel Anda sebagai channel yang dibuat untuk anak-anak, karena saya tidak mengkhususkan untuk anak-anak, berarti ini langsung saya buat tidak. Jadi biar lebih mudah nanti ngaturnya. Kemudian di sini ada jumlah subscriber ya. Ini karena channel saya masih baru, sebaiknya tidak saya tampilkan karena masih sedikit gitu ya. Nanti malah mempengaruhi mereka mau subscribe, melihat channel kita subscribernya sedikit, mereka jadi nggak mau ini subscribe channel kita. Makanya ini saya hilangkan centangnya. Nah, sampai di sini, terus kita klik simpan. Nah, ini sudah selesai saya membuat channel. Cuman di sini belum lengkap ya untuk foto profilnya. Nah, ini nanti bisa diganti. Menggantinya nanti lewat sini ya. Sesuaikan channel. Nah, untuk mengganti icon ini kita harus ke Google ya, bukan di YouTube maksudnya. Jadi ini kita klik. Nah, ini saya ganti. Misalnya saya ganti apa ya, gambar tutorial misalnya. Tutorial. Misalnya saya cari gambar ini ya. Gambar muslim kartun, karena saya suka yang kartun gitu ya. Saya cari gambar kartun aja. Misalnya saya pakai gambar yang mana ya, ini sebagai contoh ya, jadi nanti biar nggak kena copyright, ini saja biar kita ganti. Kalau mau ganti nama juga di sini letak yang tidak bisa di channel tadi. Gantinya juga di sini. Seperti tadi, ini tadi di bawah sini bisa ganti namanya. Nah, sudah kita tutup. Nah, kelebihan kita menggunakan ini namanya brand account. Jadi YouTube brand account bukan berbeda dengan channel YouTube yang dibuat secara langsung begitu ya, bukan brand account. Ini nanti kalau teman-teman mau menambahkan, jadi kelebihan menggunakan brand account ini, teman-teman bisa menambahkan orang lain menjadi pengelola dari channel YouTube ini. Jadi langsung saya tunjukkan ya. Kita buka brand account ya. Brand account YouTube seperti ini. Kita enter. Nah, kita pilih yang ini, myaccountgoogle.com. brand account kita klik. Cuman di sini ini saya ganti email saya yang utama dulu, karena saya tadi membuat channel bukan pakai email yang ini ya, saya menggunakan email yang ini. Nah, ini 3 channel saya. Kelebihan saya menggunakan channel yang seperti ini bisa menambahkan orang lain untuk menjadi pengelolanya. Jadi seperti ini. Nah, saya kalau mau menambahkan orang lain sebagai pengelola bisa klik di sini. Klik undang pengguna baru ini ya. Nah, saya ingin menambahkan email saya yang satunya tadi sebagai pengelola. Karena email saya yang utama ini sebenarnya YouTube channelnya itu yang bukan brand account itu sudah di banned ya sama YouTube. Makanya
saya membuat email baru untuk bisa mengelola. Kemudian kita klik undang. Nah, setelah kita undang, kita buka email kita yang Nah, setelah kita undang, kita buka email saya yang tadi yang saya invite ya, ini alamat.plt. Saya buka Gmailnya. Karena YouTube channel saya yang utama itu terbanned ya, makanya saya buat email baru untuk bisa mengelola. Nah, ini saya klik accept invitation. Klik accept ya. Nah, mudah sekali. Jadi ya, di sini bisa saya cek. Nah, ini keterangannya sudah menjadi pemilik. Seperti ini. Jadi saya sudah berhasil menambahkan orang lain menjadi pengelola di YouTube channel saya. Misalnya saya buka YouTube ya. Saya buka YouTube. Misalnya seperti ini. Nah, ini kan saya loginnya menggunakan email saya yang utama ini, agusfuad@gmail.com, merupakan email utama saya. Nah, di email yang utama saya ini, akun Google yang utama saya ini, sebenarnya ini channel yang bukan brand account, jadi tiga-tiganya ini brand account semua. Itu sebenarnya sudah di-banned sama Google, makanya saya buat channel baru semua. Nah, ini kan sudah muncul alamat. Nah, begitu ya teman-teman, jadi mudah sekali membuat channel baru dengan akun Google yang sama gitu ya. Jadi satu akun Google itu bisa digunakan untuk membuat banyak channel. Kenapa saya membuat channel banyak begitu ya? Pertama, untuk memfokuskan setiap channel yang saya buat ini agar lebih fokus untuk membahas tema yang khusus begitu ya. Kemudian juga kenapa saya tidak buat akun Gmail yang baru? Karena di sini agar AdSense saya juga menjadi satu. Jadi nanti misalnya ada penghasilan yang banyak, itu ngumpul jadi satu di akun AdSense saya yang ini, agusfuad@gmail.com ini. Jadi email ini sudah ada AdSense-nya. Jadi dulu saya sudah punya AdSense itu, tapi dari blog ya, bukan dari YouTube. Dan harapannya dengan saya membuat channel di akun Gmail ini, nanti penghasilan Google AdSense saya bisa ngumpul jadi satu di sini. Jadi tidak perlu verifikasi PIN lagi begitu ya. Ketika ada penghasilan nanti bisa langsung di payout, di withdrawal gitu ya, tanpa harus minta PIN lagi begitu. Dan ini sudah mencapai ambang batasnya, saya sudah bisa request untuk bayarannya. Baik begitu pemirsa, baik begitu ya teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe channel saya agar channel saya bisa terus berkembang. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.